Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Selamat sore juga untuk adik-adik dan kakak-kakak dan bule-bule, pak-lek ya, beserta Pak D, Budi, dan Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia pada hari ini. Saya sampaikan persembahan ngaji tentang sholat dan sabar yang harus kita pegang sebagai kunci keberhasilan kita, sebagai landasan noto hati kita, agar kita berhasil mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita, juga mengendalikan pikiran kita agar selalu istiqomah, agar selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kelancaran atas segala cita-cita kita yang pernah kita cita-citakan dan mimpi-mimpi kita yang pernah tersirat dalam tidur kita yang masih menggantung antara pikiran dan kenyataan, dan antara yang baik dan buruk, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan sebaik-baik penciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang isinya seruan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar apa? Agar dituntunkan kepada umatnya, supaya umatnya menjadi golongan orang-orang yang terpuji, menjadi golongan orang-orang yang baik, golongan orang-orang yang berhasil dan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah menyerukan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah menyerukan tentang sholat dan sabar kepada Rasulullah Muhammad agar ditiru oleh umat-umatnya yang ditinggalkan ini ya. Pada zaman ini lebih-lebih ya, begitu jumlah manusianya bertambah, jumlah kepadatan kebutuhannya bertambah di dunia ini ya,
jumlah orangnya tambah, kebutuhannya tambah ya. Habis itu antrinya tambah lama jika mau antri apa-apa. Contohnya antri bensin ya. Contohnya lagi mau antri pekerjaan, saingannya semakin banyak. Beda pada zaman dahulu. Lebih-lebih bila dicontohkan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dulu orangnya masih sedikit ya. Jadi mau kenapa-napa orang itu nggak begitu ngantri ya. Jadi jumlah manusianya di bumi ini kalau diukur dibandingkan dengan zaman sekarang, jumlah orangnya itu pada zaman Rasulullah dulu lebih sedikit mas yang di bumi ini. Lebih-lebih di Indonesia. Pada zaman Rasulullah baru lahir sampai Rasulullah hidup sampai mati, di Indonesia jumlah manusianya cuma sedikit dulu, bahkan belum ada orangnya. Begitu Rasulullah mempunyai cucu ya, yang bernama Syekh Subakir itu ya, baru diperintahkan begitu dikirim ke tanah Jawa ya, sehingga dari tanah Jawa Syekh Subakir mulai ya membabat tanah Jawa ini dengan ajaran agama Islam. Jadi jika dibandingkan dulu itu, pada zaman masa kecil saya dulu aja jumlah orangnya ya di daerah kami itu belum begitu padat ya. Sehingga saya mendekati usia 16 tahun atau SMP itu sekitar 15 tahun ya, atau 13 tahun, 14 tahun. Setelah itu mulailah berdatangan ya warga-warga dari daerah-daerah lain untuk mengikat tali keluarga atau menikah dengan orang di daerah kami, sehingga bertambahlah jumlah penduduk di daerah kami. Jadi pertambahan jumlah penduduk ini menunggu dewasanya manusia ya. Yang bertambah sekitar 16 tahun, bertambah lagi sekitar 16 tahun, sehingga sekarang kira-kira mulai saya kelas 1 SD dulu sudah 40 tahun ini berjalan. Ya, ada pertambahan jumlah anggota keluarga. Ada yang menikah, anaknya 3, anaknya 4, gandeng wong luar daerah. Yang luar daerah ke sini, yang sini ke sana, ke luar daerah. Jadi begitu berkeluarga, jika ada 100 orang pada masa kecil saya itu, teman-teman saya itu ada 100 orang, nggak ada ya, sekitar aja 30 ya. Bertambah ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang punya anak 8 ya, berarti bertambah berapa puluh orang jadinya, bertambah-tambah. Itu belum yang kelahiran di bawah-bawah saya sudah sampai tahun 96. Itu banyak yang kelahiran tahun 96 itu mulai punya anak 1 ya. Jadi bertambahnya jumlah manusia ini berangsur-angsur dan membutuhkan perjalanan waktu yang panjang bertahun-tahun ya. Menunggu manusia itu mulai dilahirkan dan dewasa dan menjalin pernikahan, menjalin hubungan satu sama lain, sehingga akhirnya mempunyai anak, dan 2 orang yang berpasangan, jadi satu pasangan bisa mempunyai anak 1 sampai 5 bahkan 8 orang ya. Ada yang 9 orang, ada yang 10 orang bahkan ya. Itu pertambahan jumlah penduduk ya di bumi ya, lebih-lebih di negara kita yang dulunya cuma 150 juta pada masa SD saya tahun 89 itu 150 juta jiwa penduduk Indonesia, dan sekarang sudah meningkat menjadi 420 juta jiwa penduduk Indonesia 40 tahun ini.
Jadi Allah menyerukan tentang sabar dan sholat sebagai penolongmu, sebagai penolong kita. Penolong kita, dan sesungguhnya yang demikian itu sebenarnya sungguh berat. Ya. Jadi kita menjalankan sabar dan sholat terus tekun tiap hari, ya. Sabar menunggu keputusan Allah, sabar menanti bergantinya hari, menabung, ya. Sabar menunggu anaknya dewasa, sabar menunggu cita-citanya tercapai, sabar menanti rezeki yang tidak kita ketahui sebelumnya, sabar menerima impian baik buruk maupun baik, sabar menerima, ya, kebahagiaan, menerima keburukan, ya, dan tetap selalu sholat. Setiap hari diwajibkan sholat 5 waktu, kita mengerjakan sholat 5 waktu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kata Allah. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagaimana orang-orang yang khusyuk itu? Jadi kata Allah itu semuanya itu, ya, hanya 2 perbuatan itu sebenarnya sungguh berat dilakukan oleh manusia, itu sabar dan sholat itu, ya. Sabar dan sholat itu sungguhlah berat untuk kalian semuanya itu, ya. Tapi kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi orang-orang yang khusyuk itu orang yang selalu taat kepada Allah, selalu tenang menjalankan ibadah, selalu tenang memikirkan hal-hal yang baik, selalu tenang melaksanakan tugas dan kewajiban, dan berangsur-angsur, tidak pernah putus-putusnya, atau khusyuk. Khusyuk itu artinya benar-benar atau sungguh-sungguh. Khusyuk itu sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Kecuali orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang khusyuk. Jadi khusyuk itu artinya kita diperintahkan melaksanakan sholat 5 waktu itu, ya. Ya, selalu menjalankan sholat 5 waktu itu dan tidak pernah meninggalkannya. Dan pada waktu menjalankan sholat itu, kita, ya, sebagai umat Islam selalu ingat akan perintah itu dan menjalankannya dengan tenang dan tentunya dengan perasaan yang bersih. Ya, khusyuk itu dengan tenang dan berperasaan yang bersih, dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan apapun. Ya, khusyuk artinya, ya. Jadi nanti setelah sholat kita baru memikirkan imbalannya. Pada waktu sholat paling tidak kita ikhlas, ya, akan baik buruk yang akan kita kerjakan ini, yaitu perjalanan ibadah menuju perjalanan perintah Allah, ya. Kita diperintah itu harus nurut. Kalau nggak nurut namanya nggak khusyuk, ya. Namanya melanggar. Nah, namanya apa, ya? Kalau waktunya sholat nggak sholat, contohnya itu namanya kita menghindari, ya. Jangan sampai kita menghindari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita harus selalu menjalankan atau mengerjakan dengan penuh hati ikhlas dan bersungguh-sungguh. Itu yang namanya khusyuk. Jadi jika orang itu khusyuk, ya, jika orang itu khusyuk berarti orang itu telah menjalankan kewajiban atau sholat ini dan bersabar dengan hati yang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Itu artinya. Jadi Allah menyerukan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wasta'inu bis sabri was sholah. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wasta'inu, dan jadikanlah penolong terhadapmu. Bisobri, dengan sabar, was-sholati, dan dengan beberapa sholat. Wa innaha lakabiratun, dan yang sesungguhnya itu semuanya sangatlah besar, sangatlah berat, lakabiratan, sangatlah berat, illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh atau bagi orang-orang yang khusyuk, ya, bagi orang-orang yang istiqomah. Jadi menjadi orang khusyuk itu tidak ujuk-ujuk, ya. Perlu latihan. Jadi perlu latihan. Menjadi orang khusyuk itu perlu latihan. Yang awalnya dulu sejak kecil, ya. Mulai umur 9 tahun, ya. Kira-kira rata-rata, ya. Untuk laki-laki dan perempuan hampir sama. Diperintahkan oleh orang tuanya belajar mengaji. Setelah di tempat mengaji, waktunya sholat asar berjamaah bersama-sama bersama teman-temannya dan bersama ustadz dan ustadzahnya, bersama guru-gurunya menjalankan sholat berjamaah. Bersama-sama, teman-temannya banyak, jadi sholatnya enak, ya, banyak temannya. Berlatih setiap hari mulai kecil sampai besar, agak dewasa, ya, sampai remaja, sehingga menjadi anak yang terlatih dalam hal sholatnya. Dan dilatih sabar dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan, ya. Melatih sabar itu dengan kegiatan-kegiatan. Mengaji contohnya, ya. Mulai mengenal huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, ya, sin, sod, do, to, do, ain, wain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya, a, fatka, kasroh, dhamah, sukun, sidah, fatkaten, kasroten, dhamaten. Jadi a, i, u, jadi an, in, un, ban, bin, bun, san, sin, sun, tan, tin, tun, jan, jin, jun. Jadi dilatih mengaji, mengamalkan, dan mengucapkannya sehingga menjadi fasih. Mulai awal anak-anak itulah perlu ditanamkan perasaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi orang yang sabar dan khusyuk itu perlu latihan. Menjadi orang yang bersungguh-sungguh itu perlu latihan. Menjalankan sholat juga perlu latihan sejak dini, sejak anak-anak. Sampai hingga nanti, ya, berumah tangga, sampai menjadi orang tua, mempunyai anak, mempunyai cucu, menjadi panutan bagi keluarganya, sehingga ada yang dicontoh di dalam keluarganya. Jadi sehingga begitu terus akhirnya nanti di suatu ketika jadilah kita menjadi manusia yang mulia bersama keluarga kita, bersama anak cucu kita nantinya sampai di akhir masa di dunia ini, ya. Sampai cita-cita kita semua tercapai dan nanti kita berjalan ke yaumul akhirah, dan di sana kita juga akan mendapatkan hasil jerih payah kita di dunia ini sehingga mendapatkan imbalan pahala dan jasa yang telah kita kerjakan selama berpuluh-puluh tahun di dunia ini menjadi pahala amal saleh atau amal kebajikan yang memberatkan timbangan amal kebajikan kita, sehingga kita mengantarkan
sehingga akan mengantarkan kita ke pintu surga, ke jalan Shiratal Mustaqim, ya, dengan jalan ibadah itu. Maka Allah juga selain sholat dan sabar memerintahkan kita berpuasa. Selain itu memerintahkan kita juga berzakat, ya. Setelah itu berhaji, ya. Makanya itu di dalam ajaran Islam adalah ajaran yang lengkap, ajaran yang baik, ajaran yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah SAW atas perintah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Rasulullah SAW benar-benar diutus oleh Allah menjadi khalifah di bumi, menjadi pemimpinnya manusia di bumi, dan menjadi contoh dan teladan manusia di bumi ini, sehingga yang dikehendaki Allah yaitu memerintahkan Rasulullah menyempurnakan akhlak manusia di bumi ini. Jadi tugas berat, tugas besar dari Rasulullah SAW Muhammad Sohibul Arabi wal Ajami, ya. Jadi pemimpinnya orang Arab dan pemimpinnya orang sedunia ini, ya. Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah menyempurnakan akhlaknya manusia, yang di dalam bahasa Arabnya yang ngetren, ya, itu dibahasakan li utammima makarimal akhlak. Tidak lain diperintahkannya Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu perbuatan atau tindak laku atau kebiasaan kita itu disempurnakan dengan jalan, kalau sekarang ngaji, ya, ngaji. Ya, dengan ngaji kita tata pikiran kita tata perasaan kita tenangkan hati dan perasaan, kita bebaskan dari rasa penat, ya, kita bebaskan diri kita dari rasa curiga, kita bebaskan diri kita dari rasa was-was, dari rasa tidak mampu, dari rasa yang tidak berbuat apa-apa, sehingga kita berjalan mengisi kehidupan kita mencari ilmu untuk di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia saja dan di akhirat saja, tapi untuk kedua-duanya. Jadi ilmu itu penting, sehingga pentingnya ilmu itu ditaruh paling depan di dalam Al-Quran oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena yang mengumpulkan serpian-serpian wahyu, ya, yang berupa Al-Quran itu yaitu Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Dan penulisnya pada zaman ini, pada zaman setelah dimushaf ini, yaitu bernama Zaid bin Sabit. Jadi dikumpulkan paling depan sendiri. Kata-kata ilmu itu dipakai merangkai Al-Quran dalam ayat pertama di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim, yang kalau diharokati itu berbunyi ilmi atau ilman nafi'an, ilmu yang berguna. Jadi Alif Lam Mim membacanya itu biasanya dibaca hurufnya. Pada awal membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ila akhirih. Jadi artinya apa? Alif Lam Mim. Hanya Allah saja yang mengetahui, yang maha mengetahui, yang maha sempurna, yang maha bijaksana mengartikan ayat yang berupa huruf alif, lam, dan mim ini. Dzalikal kitabul la raiba fih. Ini membicarakan Al-Quran. Jadi sesungguhnya di dalam kitab ini la raiba fih, tidak ada keraguan-raguannya. Hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Subhanallah. Sekarang sabar sebagai penolong dalam menghadapi musibah dan kesulitan, atau segala yang haram dan meninggalkan yang dilarang adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang akan mendatangkan pertolongannya. Jadi sabar sebagai penolong salah satunya. Pada waktu kita terkena banjir, pada waktu kita terkena hujan yang deras sehingga tidak bisa kemana-mana, pada waktu ada gempa bumi, pada waktu ada gunung Merapi meletus, pada waktu ada tanah longsor dan sebagainya, itu kita juga dituntut untuk bersabar. Setelah nanti selesai musibahnya, kita bergotong royong untuk membenahi keadaan yang rusak misalnya itu. Terus kemudian itu contoh sabar. Kemudian sholat sebagai penolong. Bagaimana? Jadi sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sana. Yaitu untuk kegiatan kita memohon pertolongan dan menjadi wasilah agar segala hajat dan kesulitan yang kita hadapi dapat teratasi atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika dikaitkan antara sabar dan sholat itu, ya, sholat harus dilakukan dengan penuh bersungguh-sungguh atau khusyuk, dan kehadirannya di dalam hati agar dapat menjadi penolong yang sesungguhnya. Sholat itu mengerjakan sholat dengan lalai atau sibuk dengan hal lain tidak akan memberikan pertolongan sebagaimana mestinya. Jadi kalau sholat kita tidak boleh tergesa-gesa. Maka kata kiai, kata para ulama dulu itu, jadi sholat itu jika tergesa-gesa malah nggak sah, tidak sah sholatnya ya. Jadi mau sholat masih lari-lari, habis lari-lari menggos-menggos ya, bercucuran keringat, tidak berhenti lari-larinya hingga waktu maghrib masuk. Biasanya anak-anak di pondok itu ya baru selesai mandi, habis selesai mandi tergesa-gesa wudhu,
semua pakaiannya basah, malah menimbulkan hal yang buruk ya kepada anak-anak. Tolong anak-anaknya juga diperhatikan itu ya, dikasih tahu ya. Jadi kalau waktu sudah mendekati sholat, jangan bermain keras atau kejaran. Karena apa? Habis ini sholat ya, kalau sholatnya nanti keburu-buru, ambil wudhunya keburu-buru, di samping biasanya tidak sah menurut para ulama atau kiai sholatnya nanti ya, pakainya bisa basah semuanya ya, tergesa-gesa sehingga gerak terus pada waktu sholat, padahal persyaratan sahnya sholat itu gerak, itu di luar kegiatan sholat itu maksimal ya 3 kali gerakan ya. Kalau kita terburu-buru atau tergesa-gesa, kita bisa bergerak melebihi 3 gerakan selain sholat. Jadi lebih dari 3 sudah tidak sah sholatnya. Jadi eman ya, keburu-buru pelawayon, akhirnya sampai di tempat sholat bergerak terus, ada yang gatel, ada yang linu, ada yang ketatap misalnya. Jadi tidak sah sholatnya, akhirnya bergerak-gerak tangannya, kukur sini, akhirnya bergerak terus, jantungnya berdegup terus, akhirnya tidak tenang. Atau tumak ninah, tidak bisa tumak ninah pada waktu mengerjakan sholat itu, tidak bisa tenang. Jadi terus gugup terus. Jadi tidak bisa mendekati kata-kata khusyuk namanya. Jika kita mengerjakannya dengan tenang, tidak sambil sibuk mengerjakan pekerjaan mencari dunia, misalnya keterampilan, misalnya mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, habis itu mepet waktunya sholat baru berhenti, atau bahkan biasanya nerabas waktu sholat pas adzan belum selesai ngerjakan pekerjaan itu, kita berhenti sekenanya nanti, sehingga waktu sholat kita belum persiapan, sehingga kita menyampingkan sholat, sehingga sholat kita tergolong sholat yang kurang khusyuk gitu ya. Mengerjakan sholat dengan lalai atau sibuk dengan hal lain tidak akan memberikan pertolongan sebagaimana mestinya. Jadi tidak bisa mendatangkan kebaikan dalam waktu dekat ini. Juga biasanya malah disuruh mengulang sama kiainya. Ayo sapa mang sing sholate urung tenang. Jadi setelah salam disuruh mengerjakan sholat sendiri sama ustadznya, sama ustadzahnya biasanya ya, sama kiainya, sama ulamanya, itu disuruh duduk dulu yang lama, diajari begitu ya. Setelah lama duduk tenang ya, disuruh ambil wudhu lagi, mengulangi, habis itu disuruh sholat sendiri karena sholat berjamaahnya sudah selesai. Di pondok-pondok itu biasanya begitu dulu, saya waktu anak-anak pernah pondok itu begitu. Jadi dididik bagaimana cara sholat yang benar, cara mengerjakan yang benar, cara mengambil manfaat yang tepat, yang benar, supaya bermanfaat. Kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang akan berangsur-angsur menjadi tambatan kita ya, tambatan hidup kita, sebagai penolong hidup kita di dalam keseharian kita sampai masa depan kita nanti. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya. Bahkan sholat ini sendiri ya,
akan menolong kita di dunia ini juga di akhirat nanti. Tidak hanya berguna hari ini saja, tidak hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk di yaumul akhirah juga nanti. Pahalanya tetap kita butuhkan. Sebagai apa? Sebagai penolong kita pada yaumul mizan, pada hari nanti, yaitu hari penimbangan amal baik dan buruk, ya, yaumul mizan, sebagai pemberat amal ibadah kebajikan kita. Jika amal timbangan kebajikan kita lebih berat dari amalan timbangan keburukan, maka kita akan dihisab dengan mudah, dijalankan di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga dengan ringan, begitu ya. Dan jika sebaliknya, maka akan berat dan bisa tergelincir ke dalam neraka. Neraka yang paling ringan yaitu neraka jahanam, ya, atau seberat-berat api neraka itu di dalam neraka jahanam. Maka Allah memerintahkan kita atau mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Jadi seruan Allah lagi di dalam surat Al-Baqarah juga, ya, pada ayat 153, bisa dibuka sendiri nanti, ya. Yang bunyinya saya ulangi lagi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-sholat innaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sebenarnya diulang-ulang oleh Allah itu mewahyukan tentang perintah sholat dan sabar ini, karena benar-benar akan menolong diri kita di dunia ini dalam kegagalan dan untuk akhirat nanti sebagai pemberat amal kebajikan kita. Jika kita hidup ini berhasil di dunia, berhasil juga di akhirat nanti, maksudnya seperti itu. Jadi menjadi manusia yang benar-benar Islam atau selamat di dunia dan di akhirat. Sedangkan itu meneladani Rasulullah. Contoh dari Rasulullah SAW adalah ketika menghadapi masalah, beliau segera mengerjakan sholat untuk memohon pertolongan Allah. Jadi di samping kita mengaji sendiri, di samping kita mencontoh ulama, mencontoh kiai, mencontoh ustadz-ustadzah kita, mencontoh orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, bapak ibu kita, kakak adik kita, ya. Selain itu kita juga perlu mencari pegangan. Pegangan kemana? Yaitu ke Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara meneladani Rasulullah, ya. Bagaimana caranya? Kita gemar mempelajari fikih, ya, fikih Islam atau kumpulan-kumpulan buku-buku al-hadis, riwayat
yang mencerminkan ya, perkataan-perkataan Rasulullah dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Di mana itu biasanya berada di kitab kuning paling tidak ya. Pada judul Riyadhus Shalihin jilid 1 dan 2, ada 2 jilid. Tapi tebal ya. Riyadhus Shalihin itu kitab kuning sebenarnya, tetapi jika diambil Riyadhus Shalihinnya saja ada 2 jilid. Cuma 2 jilid saja, tidak lebih ya. Itu sudah ada contoh-contoh ya, contoh-contoh dari Rasulullah SAW ya, contoh-contoh, banyak contoh-contoh yang dikemas di dalam kitab kuning itu biasanya di bab Riyadhus Shalihin ya, diingat-ingat Riyadhus Shalihin. Ya selain itu di mana lagi? Ya di buku-buku ya yang menerbitkan tentang usul fikih ya, usul terjadinya buku-buku fikih. Usul-usul terjadinya buku-buku fikih. Misalnya usul fikih karangan siapa ya? Ya karangan 4 imam mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki contohnya. Ada lagi kitab yang lebih baru lagi sampai kitab Dadang Hawari misalnya. Ya masa tahun 80-an itu diciptakannya buku itu, Usul Fikih Dadang Hawari, yaitu Dr. Dadang Hawari. Ya itu ada ya. Itu memuat contoh-contoh kisah-kisah Rasulullah dan teladan Rasulullah dalam mengambil jalan di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya untuk menempuh kehidupannya. Bagaimana Rasulullah selamat, bagaimana Rasulullah berhasil, bagaimana Rasulullah menganjurkan, bagaimana Rasulullah melarang, bagaimana Rasulullah mencontohkan berperilaku, mengamalkan bacaan-bacaan Al-Quran, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar beserta anak-anaknya, beserta istri-istrinya, beserta istrinya dan keluarganya. Bagaimana Rasulullah di dalam turunnya Al-Quran, bagaimana Rasulullah di dalam turunnya perintah sholat, ada kisah-kisahnya. Juga ke kisah-kisahnya juga nggak apa, lebih memantapkan diri kita, menjaga keyakinan kita, menjaga kepercayaan kita kepada Islam. Bahwa Islam itu benar-benar dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya ya, kita jika sudah sering mengamalkan, sudah berlatih sejak kecil hingga dewasa, sudah sering mengalami kesulitan dan keberhasilan, maka hati kita semakin yakin dan iman kita semakin tertata, sehingga menjadi mantap ya, mantap dan berkeyakinan bahwa Islam itu benar.
Jadi selain kita itu memegang Islam, juga kita memegang iman. Jadi setelah itu memegang ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Sebagai jalan kita menuju contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ngaji pelan-pelan, kita petani sendiri kadang-kadang ya. Jika pas nggak ada temannya, jika pas ada temannya bersama-sama, tidaklah buruk. Itu semuanya usaha kita mengisi ilmu kita masing-masing. Sebagaimana perintah Islam menganjurkan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimina wal muslimat ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Jadi diperintahkannya mencari ilmu kepada kaum laki-laki dan perempuan Islam itu mulai dari ayunan ibunya hingga sampai ke ajang kematian. Itu perintah Islam menganjurkan seperti itu. Sehingga nanti ketemu kepada surat Alam Nasroh itu ya. Kepada surat Alam Nasroh ya. Alam nasroh laka sadrak wa wadha'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di dalam surat ini ya, surat 94 di dalam Al-Quran ini berjudul Al-Insyirah, yang berarti kelapangan, yang mempunyai arti kelapangan. Kelapangan apa? Yaitu kelapangan di mana Rasulullah diangkat beban pundaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat ini kami bacakan satu persatu artinya ya, barangkali penting. Bukankah kami telah melapangkan bagi engkau dada engkau ya Muhammad, dan menghilangkan dari engkau beban dikau ya Muhammad, yang memberatkan punggung engkau ya Muhammad, dan kami tinggikan untuk engkau sebutan dikau ya Muhammad. Sesungguhnya beserta dengan kesukaran adalah kemudahan ya Muhammad. Sesungguhnya beserta dengan kesukaran adalah kemudahan ya Muhammad. Maka jika engkau sudah bebas dari keprihatinan, bekerjalah sekeras-kerasnya dan jadikanlah Tuhan dikau sebagai satu-satunya tujuan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu penting ya, perintah Allah memang. Jadi meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik, itu ringkasannya. Jadi setiap waktu kita harus selalu ingat kepada Allah. Lebih-lebih untuk umat Islam diatur dalam satu hari harus ingat di dalam 5 waktu paling tidak.
Jadi waktu tepatnya waktu sholat. Jika mau sholat, kita harus membaca niat, dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat ingat kepada Allah, karena Allah. Dalam 5 waktu itu minimal ya. Jika kita ingin menjadi orang yang lebih dari itu, maka ada di sela-sela waktu itu kita mengerjakan sholat tambahan, sholat sunnah namanya, banyak sekali yang dikerjakan pada hari-hari biasa. Dan selain itu ada tambahan-tambahan di hari-hari yang istimewa. Ya, misalnya apa? Di hari adanya gerhana, di hari adanya panas yang tidak kunjung-kunjung hujan. Jadi ada hari lagi di mana ada keadaan sulitnya minta ampun. Ada keadaan bencana alam, gempa bumi. Ada lagi masa kelaparan, masa turunnya wabah. Maka kita dituntut untuk ekstra mengerjakan sholat tambahan, sholat sunnah tambahan. Agar apa? Agar kita selalu ingat kepada Allah dan selalu mau mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pertolongan darinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat nantinya. Amin ya robbal alamin. Setelah itu ya, saya cukup sampai di sini ya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan habis itu kami tutup doa ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan selalu menjadikan kita menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia pilihan, menjadi manusia yang beradab, dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap hari-hari kita menjalani kehidupan ini sampai datangnya keberhasilan pada hidup kita masing-masing nantinya. Juga tidak akan menjadi orang yang lupa bersyukur, lupa berdoa, lupa bersolat dan bersabar atas segala nikmat yang diberikan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang terpuji, manusia yang berguna bagi kehidupan ini dan selamat di dunia dan di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil khawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumilak. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani
wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati taini wa qahrir rijal. Subhanal munaffisi an kulli madyuni, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhanalladzi ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, wa subhanalladzi idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Inna allaha wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' wa biquwwatika allati qaharta biha kulla syai' wa khada'a laha kullu syai'in wa bijalalika alladzi la yarda lahu sana'un an tusalliya ala Muhammad wa ali Muhammad wa anturziqani fadla min fadlika warahmatan min rahmatika wa antuhdiyani biha aqwama bisafa'ati wa radwani innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma raddani biqada'ika wa barik li fima qudra hatta la ahibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khiru ma ajalta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wad daini wal faqri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatid dajjal. Rabbi ghfirli warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfirlana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Ila hadrati min jumlatil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin, Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Ila hadrati min jami'il ustadzina wa ustadzatina wa ulama'ina wa abaina wa ummahatina wa sahabatina wa ikhwanina wa walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ahlina. Al-Fatihah. Wa jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa syairhum ala mu'anidin rabbih thimlana min kabil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Syaillahi lamul Fatihah. Bismillah. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina kula akhiri ya wonten kurang lan luwihipun nyuwun agunging Syekh Samudra Pangasami nyuwun ngapunten sak kathah-kathahe mbok menawi sanes wedal saged kawula lengkapi kanthi waktu ingkang luwih sae, kanthi waktu ingkang luwih longgar. Niki wau sak mantunipun maghrib oleh kula ngaji wonten dalu menika. Dalunipun dinten napa niku? Dinten Sabtu, Sabtu tanggal 12 September taune 2000 Muga-muga tansah diparingono awake dhewe niku rasa tenang, rasa longgar lan tambah setiap hari niku
ilmune awake dhewe niku nggih tansah saged damel ngembakaken cara uripe awake dhewe niki menuju urip sing luwih manfaat salah siji nggih. Nomor loro sing luwih barokah. Nomor telu niku sing luwih berguna, manfaat berguna meh padha nggih. Lan nomor papat niku sing luwih berhasil. Kang tujuane awake dhewe niku nggih nyelametne awake dhewe, nyelametne anak bojone awake dhewe besok nggih. Nyelametne putu-putune awake dhewe sampai cicit-cicit besok sampai turun temurun benjing nggih. Nyelametne kanthi cara Islam. Nyelametne kanthi cara contoh lan teladan sing apik kanggo urip niki benjing-benjing nggih, ngepikne akhlake awake dhewe luwih-luwih sing didhisikne kanggo akhlake bojone dhewe, anak-anake dhewe, putu-putune dhewe, buyut-buyute dhewe, cicit-cicite dhewe, gantung siwure dhewe. Terus sampai ngesor benjing-benjing nggih, sampai pirang-pirang turunan benjing-benjing muga-muga diparingono sakinah mawaddah warahmah. Tansah oleh pitulungane Gusti Allah Subhanahu wa taala lan tansah nyuri teladan, tansah neladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi nggawa dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kanthi ucapan miftahul jannah utawa pembukane swarga, yaiku kalimat sing afdol, kalimat sing mantep diucapne yaiku kanthi bacaan la ilaha illallah. Muga-muga tansah iso awake dhewe gondeli, iso awake dhewe ugemi, iso awake dhewe eling-eling lan amalne sampai tumekane kebahagiaan nek donya iki ugi benjing-benjing nggih, tasih tebih benjing-benjing nggih ugi damel wonten ing alam akhirat. Benjing-benjing lek pun wayahe teng akhirat mboten sakniki. Tasih dereng tuwek mawon dereng tasih nom-noman. Tasih cowe malih. Tapi kangge sangune niku awake dhewe kudu ibadah sing temenan nang donya niki nggih. Kudu duwe keselamatan nang donya niki, kudu duwe rejeki, kudu duwe urip sing apik nek donya niki. Dadi slamet nek donya ugi slamet nek akhirat niku artine Islam niku selamat niku nggih. Pun kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan kapan-kapan lek nggadahi komentar, lek nggadahi unjuk napa niku saran ugi
pertanyaan jenengan lewataken dhateng kolom komentar ingkang tertera wonten ngandhap niki mengke nggih. Ugi subscribe utawi like nggih, ugi share jenengan bagiaken teng pundi-pundi ingkang jenengan purun bagiaken. Kula kinten nggih ngaji menika aman, nggih ngaji nika nentremake lan ngaji menika mangke bakal nedahaken dalan ingkang sae nggih. Lan badhe ngawali keberhasilan lan ketenangan ugi badhene dados pegangane awake dhewe lan kelakarane uripe awake dhewe niki mangke dadosa urip sing jejeg, urip sing lurus, sing bakal nuwuhne keberhasilan lan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Pun boten wonten kata-kata menapa-napa kemawon sasampune menika benjing-benjing tasih ditutukaken malih ngajine ngoten nggih. Salam mawon dhateng para sahabat-sahabat kula nggih, sahabat-sahabat kula sekolah nggih. Mulai SD sampai perguruan tinggi nggih, ingkang dereng sempat ya bertatap muka. Kadang-kadang sing kuliah sing terakhir niki pethuke nek virtual tok teng HP tok wayah kuliah nggih. Nggih kenal tapi lewat Zoom virtual niku pada waktu penyampaian pelajaran teori materi oleh dosen ngoten niku nggih, pethuk tatap muka melalui live ngoten mawon. Sing liyane dereng tahu tatap muka. Muga-muga tambah kenal nggih, tambah ngerti, tambah raket nggih. Lan dadiya persahabatan sing hakiki, persahabatan yang membangun, persahabatan yang saling memperbaiki ngoten mawon. Ben saged ngungel napa-napa malih kula aturaken wa ijazatul qiram nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tombo ati iku 5 sakwernane. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping 3 wong kang saleh cidhekana. Kaping 4 weteng ira kudu luwe. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Sekabehane sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi lan nyembadani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inullaha ala qauli Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim wa sayyidul arabiyya wa sayyidul ajami wa sayyidul islam minal makkati wal madinah wa min buldanil islam wa min buldanil amma wa fi buldanil Indonesia khassah
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah tumal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun khamiyah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun kula cukupi sampai samenten ngajine sampun masalah sabar lan salat supaya dadi penolonge awake dhewe. Ngoten nggih. Pun kula cukupi nganti diangkate bebane Rasulullah wonten surat Al-Insyirah nganti doa-doa ingkang kula ungelaken mugi-mugi ijabah, mugi-mugi dikabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala lan tumresep sehingga tenggene sanubarine awake dhewe, tenggene anak-anake awake dhewe, bojo-bojone awake dhewe, tenggene keluargane awake dhewe, adik kakake awake dhewe, ibu bapake awake dhewe, mbah lanang mbah wedoke awake dhewe, mbah buyut lanang mbah buyut wedoke awake dhewe lan dulur-dulure kabeh awake dhewe sing sambung keturunan, sing ora sambung keturunan, lan keluargane awake dhewe iku keluargane wong sing beragama Islam kabeh. Merga Islam iki kabehane wong Islam iki sak keluarga. Kabeh sak donya iki sing diarani wong Islam iki mang sak keluarga intine. Dadi muga-muga diparingono slamet sak turun-turune, sak tingkah polahe, sak usaha-usahane, sak ikhtiare, sak sabar-sabare, sak poso-posone. Kabeh iki mang diijabahi dening Allah kanthi imbalan jasa seluas-luasnya, imbalan jasa secukup-cukupnya, sebaik-baiknya, dan muga-muga tansah nggih dihindarke awake dhewe niki kanthi teko mara bahaya, dihindarke teko kemiskinan, teko kefakiran, teko kefasikan, teko kekafiran, teko nggone hal-hal sing ora dikehendaki dening Allah, uga Rasulullah, ugi umat Islam liyane, ugi dulur-dulure awake dhewe, keluargane awake dhewe, kabeh sing gak dikehendaki muga-muga disingkirke karo Gusti Allah lan ditekakne hal-hal sing nyenengne nyang keluargane awake dhewe, nyang sanak kadange awake dhewe, nyang mbah-mbahe awake dhewe, nyang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi ngantek mendhuwur nyang nggone Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kanthi diparingono rasa ati iman lan Islam lan ihsan supaya iso tansah kusuk jalane ibadah perintah Gusti Allah ingkang rupa salat lan sabar mang. Lan muga-muga diparingono barokah le ngaji, barokah le zikir, barokah le
Ikhtiar barokah, lek duwe cita-cita muga-muga ndang diijabahi, amin ya rabbal alamin. Lan sing durung-durung payu rabi muga-muga ndang diijabahi cepet ndang payu rabi, diparingi karomahe teko nggone Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi bacaan Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskautin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyati yakadu yaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha wallahu ala kulli syai'in alim. Barakallah, barakallah, barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, walhamdulillahi rabbil alamin. Pun kula cukupi sampai sak menten, gak tambah-tambah iki Mang, tambah terus nganti gak leren-leren. Wis wayahe mlebu salat Isya, kula ajenge salat Isya riyen. Pun ngoten riyen. Pun kula stok salat Isya. Monggo salat Isya riyen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sufufakum iqamatus shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Sami Allah liman hamdah. Allahu Akbar. Allah. 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 Sami Allah liman hamdah. Allah. 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 Allahu Akbar. Sami Allah liman hamdah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين
ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله عليكم إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنت مولانا سبحان الله سبحان الله Subhanallah walhamdulillah alhamdulillah 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahu Akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Bismillahirrahmanirrahim Afdal dzikri qalam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الساكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي اغفر لي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahumma hadina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqadha alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la yazzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مملك. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana 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 Allahumma tawfiq astaghfirullah astaghfirullah ya Allah ya Allah ya Allah astaghfirullah ya Allah ya Allah astaghfirullah ya Allah astaghfirullah astaghfirullah ya Allah ya Allah ya Allah astaghfirullah ya Allah